warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi subulas salami wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kenikmatan yang tiada terhingga, yakni kenikmatan iman dan Islam. Karena dengan kenikmatan iman dan Islam, manusia akan terarah dan akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita mampu mempergunakan kesempatan pada bulan suci Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan selalu di dalam keberkahan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi junjungan alam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Karena beliaulah yang telah membawa Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam yang penuh dengan lemah lembut, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sehingga dengan jasa beliau kita mampu merasakan Islam yang rahmatan lil alamin pada saat ini. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan sedikit mengulas, sedikit menjelaskan apa-apa yang telah dinasihatkan Al-Imam Ghazali di dalam risalahnya yang berjudul Al-Adabu fid Din dalam Majmu'ah Ar-Rasail Al-Imam Ghazali. Di situ beliau menyebutkan ada 6 adab orang yang sedang berpuasa. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manusianya, tentang bagaimana langkah-langkah manusia itu tadi, hamba-hamba itu tadi, insan-insan yang seperti itu tadi akan menjadi insan yang berkualitas ketika kita berpuasa, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemuliaan bulan suci Ramadan sudah tidak diragukan lagi. Tapi menurut Al-Fakir, bahwasanya sesuatu yang mulia dan dia akan bertambah mulia jika diperlakukan dengan cara yang mulia. Maka barang siapa yang memuliakannya, tentu dia berada dalam kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bulan suci Ramadan sudah tentu mulia. Tetapi bagaimana manusia ini, hamba-hamba ini, insan ini memperlakukan bulan suci Ramadan ini dengan cara yang mulia sehingga kemuliaan bulan suci Ramadan akan bertambah. Dan tentunya orang-orang yang memuliakan bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada kesempatan kali ini ada 6 nasihat yang dikemukakan oleh Al-Imam Ghazali tentang orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, adabus yang tayyibul ghidha wa tarkul mira wa mujanabatul ghibah wa rafdul kadhib wa tarkul adha wa saunul jawarih anil qabaih. Adab orang-orang yang berpuasa yakni mengkonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain, dan menolak dusta, dan juga tidak menyakiti orang lain, dan menjaga anggota badan dari segala perbuatan yang buruk. Keenam adab yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali, maka Al-Fakir akan sedikit menjelaskan, menguraikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Yang pertama tentang mengkonsumsi makanan yang baik. Tentu di dalam bulan suci Ramadan ini kita seharusnya mengkonsumsi makanan yang baik. Tetapi pada dasarnya makanan yang baik bukan berarti makanan yang lezat dan halal. Tetapi makanan yang baik juga yang lezat, juga yang halal dan yang thayyiban. Tidak hanya lezat dan mahal ataupun halal, tetapi juga thayyiban bagi kita. Artinya di sini seperti contohnya makanan hati ataupun ikan, cumi-cumi. Ini mempunyai kandungan protein yang tinggi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang mempunyai kolesterol tinggi, tentu dia akan menghindari makanan-makanan yang lezat dan mahal seperti itu. Maka makanan yang baik adalah makanan yang halalan dan juga thayyiban, tentunya mubarak. Kita bisa makan dengan nasi, ataupun kita makan kurma, madu, yang sebagaimana itu merupakan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, yakni nasihat Al-Imam Ghazali tentang orang-orang yang berpuasa, yaitu menghindari perselisihan. Perselisihan ini bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi di mana saja, dan tanpa mengenal waktu. Terlebih di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama menjaga emosional kita agar tidak sampai terjadi perselisihan di antara kita. Kita sama-sama orang Islam. Kita di dalam satu akidah. Kita sebagai umat Rasulullah, jangan sampai kita terjadi perselisihan. Mungkin kita berselisih di antaranya seperti tarawih. Ada yang tarawih 20 rakaat, ada yang tarawih 8 rakaat. Sebagai umat Rasulullah dan juga di dalam ulama pun ini terjadi perbedaan pendapat, khilafiyah. Maka yang seperti ini tidak perlu ditengkarkan, tidak perlu diselisihkan. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai kita tadi menjadi orang-orang yang mempunyai musuh, atau jangan sampai kita menjadi perselisihan di antara sesama. Salat tarawih 20 rakaat ataupun 8 rakaat ini sama-sama dibenarkan dan sama-sama baik. Tentu yang tidak baik yang tidak tarawih. Kunut ataupun tidak kunut, ini sama-sama ada tuntunannya, sama-sama mempunyai dasar. Tetapi sekarang sudah tidak diributkan lagi perihal kunut, karena semuanya sudah jarang yang sholat subuh. Maka hal yang seperti ini sudah terlewat, tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang menjadi khilafiyah di dalam ulama kita, sudahlah kita mengikuti sebagaimana yang kita yakini. Jangan sampai perselisihan ini tadi memperpecah belah kita, karena perselisihan ini awal retaknya daripada umat Islam itu sendiri. Hal ini
selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang berbunyi, wa ini mru'un qatalahu aw syamahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Apabila ada seseorang yang mengajakmu untuk bertengkar ataupun mencela, maka katakanlah sesungguhnya aku ini berpuasa. Ucapkanlah itu 2 kali. Sesungguhnya ucapan ini merupakan bentuk ketidakmampuan kita untuk bertengkar antara sesama. Yang ketiga, nasihat Al-Imam Ghazali, yakni menjauhi ghibah ataupun menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain tentu ini perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak terpuji. Kita menggunjing orang lain bagaikan kita memakan daging saudara kita sendiri. Terlebih di dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita menggunjing bahkan memfitnah orang lain. Orang-orang yang menggunjing di dalam hatinya, dia tidak mempunyai kebahagiaan. Karena pada dasarnya dia sendiri tidak merasakan kebahagiaan di dalam diri orang lain, sehingga dia susah untuk menemukan kebahagiaan di dalam dirinya karena adanya rasa iri dan dengki terhadap sesama. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi salamatul insani fi hifdzil lisan. Bahwasannya keselamatan manusia ini tergantung bagaimana ia menjaga lisan. Tentu lisan yang tak bertulang, lisan yang lemas ini mampu merobek hati seseorang, mampu menyakiti hati seseorang. Maka dari itu marilah kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Yang keempat, yaitu menolak dusta. Nasihat Al-Imam Ghazali tentang dusta ini tentu perbuatan yang tidak terpuji. Karena dusta akan menutupi dusta-dusta yang sebelumnya, sumpah-sumpah yang sebelumnya, dan pembohongan-pembohongan yang sebelumnya. Maka yang seperti ini, marilah kita hindari dari hal-hal yang bersifat bohong atau berdusta kepada orang lain. Karena hal seperti inilah yang nantinya akan merusak kualitas ibadah puasa kita. Dan mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak berdusta kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam adabus syiyam yang kelima, yakni tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik ataupun secara verbal ini merupakan perbuatan yang tercela. Hal yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam agama. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, ini justru sejatinya ini mampu merusak ataupun menyakiti diri kita sendiri. Karena segala sesuatu yang buruk tentu itu akan berdampak pada diri kita. Maka berhati-hatilah di dalam bertindak. Berfikirlah sebelum bertindak. Jangan bertindak kemudian engkau berfikir. Mari kita sama-sama menjaga diri kita untuk tidak mudah menyakiti orang lain. Karena hamba-hamba yang senantiasa mengingat kebaikan orang lain, mengingat Allah, tentu dia tidak mudah untuk menyakiti orang lain. Maka jangan sekali-sekali kita menggunakan anggota tubuh kita untuk menyakiti sesama, apalagi itu menyakiti saudara-saudara kita, saudara seiman, saudara setanah air. Yang keenam, adabus syiyam, menjaga anggota badan dari segala perbuatan yang buruk. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama menggunakan anggota tubuh kita di dalam hal-hal yang baik. Kaki kita,
Mari kita melangkahkan kaki kita ke masjid-masjid, ke majelis taklim. Jangan sampai kaki kita melangkah ke dalam jurang kemaksiatan. Tangan kita, marilah kita gunakan untuk sosial. Marilah tangan kita gunakan untuk memberi bagi orang-orang yang kurang mampu. Lisan kita, marilah kita untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak orang-orang yang tidak mendapat sentuhan doa, maka dengan doa insya Allah akan membantu hidayah bagi mereka yang belum mendapatkan hidayah. Dengan doa, dengan zikrullah, ini menjadi salah satu wasilah lisan kita terjaga dari hal-hal yang buruk. Singkatnya, kultum pada kesempatan kali ini, yakni jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa daripada hanya sebatas lapar dan dahaga. Orang-orang yang semacam ini tentu dia merupakan orang-orang yang merugi. Maka terakhir, pesan daripada Al-Fakir, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas keilmuan kita, kualitas ilmiah kita, dan kualitas amaliyah kita. Sehingga yang ilmiah akan menjadi amaliyah, dan yang amaliyah mempunyai dasar ilmiah, dan tentunya kesatuan fikir dan zikir akan membentuk ulul albab, dan ulul albab inilah yang nanti akan membawa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perbuatan yang baik. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita pada tahun ini dijadikan puasa yang berkualitas, puasa yang berguna bagi diri kita, ibadah yang berguna bagi masyarakat, bagi negara, sehingga kita sama-sama berdoa mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang aman, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim wallahul muwaffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.